Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sulistani Putri dengan NIM 07381043. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Genesa dan model bahan galian saya pada semester genap 2021-2022. Berikut adalah peta dari tipe mineralisasi yang ada di Indonesia, di mana keterangan yang pertama adalah porfiri, kedua skarn, ketiga epithermal high sulfidation, keempat epithermal intermediate sulfidation, yang kelima epithermal low sulfidation, yang keenam quartz load, yang ketujuh VMS atau exhalatif, dan yang kedelapan adalah disseminated sediment hosted. Kemudian yang di sebelah kanan pada layar merupakan hasil yang saya cari dari website Geoportal. Yang pertama ada emas dengan tipe mineralisasinya itu adalah porfiri, kemudian epithermal high sulfidation, lalu epithermal intermediate sulfidation, kemudian epithermal low sulfidation, lalu quartz load, dan VMS. Kemudian yang kedua ada tembaga dengan tipe mineralisasi yaitu porfiri, kemudian epithermal high sulfidation, lalu epithermal intermediate sulfidation, dan VMS. Yang ketiga ada perak yaitu epithermal high sulfidation, epithermal intermediate sulfidation, epithermal low sulfidation, dan quartz load. Yang keempat ada timah yaitu porfiri. Yang kelima ada feldspar yaitu porfiri. Yang keenam ada basit yaitu epithermal intermediate sulfidation dan VMS. Yang ketujuh ada andesit yaitu porfiri. Yang kedelapan ada kuarsa yaitu porfiri, skarn, epithermal high sulfidation, dan quartz load. Yang ke-9 ada besi yaitu VMS. Yang ke-10 ada epithermal high sulfidation, epithermal intermediate sulfidation, epithermal low sulfidation, dan VMS. Yang ke-11 ada nikel yang merupakan tipe mineralisasi dari VMS. Yang ke-12 ada seng yaitu tipe mineralisasi dari epithermal high sulfidation, epithermal intermediate sulfidation, epithermal low sulfidation, dan VMS. Serta yang terakhir ada granit yang merupakan tipe mineralisasi dari porfiri. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari porfiri, kemudian skarn, epithermal, kuarsa, dan VMS. Di mana porfiri merupakan endapan mineral yang terjadi akibat suatu intrusi yang bersifat intermediate asam yang kemudian terjadi kontak dengan batuan samping yang mengakibatkan terjadinya mineralisasi. Porfiri bersifat epigenetik dengan produk utama yaitu emas, yaitu tembaga emas dan molybdenum dan tembaga molybdenum. Endapan porfiri adalah endapan penghasil tembaga yang terbesar yang lebih dari 50%. Endapan porfiri umumnya terbentuk pada jalur orogenetik, contohnya pada lingkar Pasifik. Contoh endapan ini ada di Indonesia, terdapat di Grasberg, Sologiri, Wonosori. Porfiri terbentuk dari beberapa aktivitas intrusi yang terdiri dari kumpulan dike dan breksi intrusi. Mineralisasi terjadi akibat alterasi batuan gamping, disseminated, dan stopward mineralization. Alterasi yang terjadi pada host rock intensif dan ekstensif akibat dari fluida hidrotermal yang terbentuk. Pada dasarnya, endapan porfiri mempunyai tonase yang besar dan grade yang kecil. Selanjutnya ada skarn, di mana silication terminologi umum adalah penambahan silika dengan bentuk berbagai mineral silika. Hal ini berasosiasi dengan kuarsa, seperti pembentukan biotit atau garnet atau tourmaline. Silication bisa terjadi pada daerah berbagai temperatur. Contoh klasik pengertian limestone dengan mineral silikat berbentuk sebuah skarn yang biasanya terjadi pada kontak intrusi batuan beku. Sebuah subjek khusus dari silication dikenal graisenization.
Bentuk dari tipe batuan ini disebut grayson. Kemudian yang ketiga ada epithermal, di mana endapan epithermal didefinisikan sebagai salah satu endapan dari sistem hidrotermal yang terbentuk pada kedalaman dangkal yang umumnya pada busur vulkanik yang dekat dengan permukaan. Penggolongan tersebut berdasarkan temperatur, tekanan, dan kondisi geologi yang dicirikan oleh kandungan mineralnya. Untuk endapan dari epithermal sendiri, berasosiasi pada endapan ini berupa mineral emas dan perak dengan mineral penyertanya berupa mineral kalsit, zeolit, dan kuarsa. Dua tipe utama dari endapan ini adalah low sulfidation dan high sulfidation yang dibedakan terutama berdasarkan pada sifat kimia fluidanya dan berdasarkan pada alterasi dan mineraloginya. Dan yang terakhir ada VMS atau deposit biji vulkanik, yang dimana pembentukan sejumlah besar deposit biji penting terkait erat dengan vulkanisme terestrial dan bawah laut, endapan porfiri subvulkanik, dan mineral yang dimana bagian vulkaniknya itu merupakan biji dari tembaga, seng, dan emas. Jenis Cyprus adalah jenis biji vulkanik. Semua endapan vulkanogenik terbentuk di dekat gunung berapi aktif atau pusat subvulkanik dan terjadi pada posisi proksimal. Pada umumnya, biji yang terbentuk oleh hidrotermal larutan yang keluar di dasar laut disebut dengan hidrotermal submarine volcanic exhalative. Yang dibedakan ada dengan tipe exhalative sedimen atau SEDEX. Yang pertama yang teralokasi di pusat vulkanik, yang kedua terjadi di cekungan yang didominasi oleh sedimentasi yang disebut dengan exhalates atau hidrotermal sedimen. Demikian presentasi dari tugas untuk ujian genesa dan model bahan galian saya. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.